Hai, sekarang aku lagi ada di Bali nih, tepatnya di Kabupaten Klungkung. Banyak hal menarik yang bisa dilakukan saat mengunjungi kabupaten ini. Tentunya, aku akan jalan-jalan untuk belanja wastra dan mencicipi kulinerannya yang khas. Hai, kali ini aku lagi ada di Pasar Klungkung dan di sini adalah surganya wastra, terutama wastra-wastra yang memang Bali banget, khas Bali. Berwarna dan coraknya beragam pastinya. Aku penasaran banget karena aku juga udah janjian sama temen yang ada di Bali. Yuk ikutin keseruan aku. Masuk area Pasar Semarapura, kita sudah dimanjakan oleh berbagai macam wastra Bali yang ada. Wah, belum apa-apa, sudah tidak sabar untuk melihat-lihat lebih dekat. Saat ini, aku sudah ditunggu oleh salah satu seniman Bali, Ibu Dayu namanya. Rencananya, Ibu Dayu akan menemaniku mencari kain terbaik di sini. Kami berjalan menyusuri pertokoan sambil melihat-lihat berbagai wastra Bali yang ada. Perburuan wastra Bali kali ini adalah mencari berbagai macam kain endek Bali untuk dijadikan outfit harian. Kain endek sendiri merupakan tenun ikat khas Bali yang memiliki berbagai motif unik dari yang sakral hingga yang mencerminkan nuansa alam. Udah yuk, itu songketnya cantik-cantik banget ya. Ini warna-warni, Warna-warni, apalagi kuning nih. Warna kesukaan. biasanya kalau untuk di Bali ini pakai untuk acara potong gigi atau untuk ke pura gitu. Ini biasanya kalau kuning gini buat acara adat ya, Bu Dayu buat ya. acara adat. Jadi orang pakai untuk ke pura, jadi yang warna kuning. Kini motif kain endek semakin berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Kain tradisional khas Bali ini sangat layak untuk dikoleksi. Karena dibuat dari tangan-tangan anak negeri dan yang pasti belanja di sini harganya sangat terjangkau. Saat hunting wastra kain endek di Semarapura, sebaiknya jangan hanya satu toko saja. Karena semakin menyusuri beberapa tempat, akan terlihat wastra kain endek yang ditawarkan semakin beragam. Eits, namun kalau melihat banyak pilihan, kalian jangan sampai bingung ya. Karena bagi para penggemar wastra, khususnya kain endek, bakalan betah banget deh berlama-lama berada di sini. Yang pasti berbelanja di Pasar Semarapura adalah pilihan yang tepat saat kalian datang ke Klungkung. Nah, kalau belanja di Semarapura ini banyak hal yang kita dapatkan. Selain refreshing dan juga belanja, tentunya ini juga sebagai wujud dukung UMKM lokal. Sekarang aku akan melanjutkan kegiatan berikutnya dulu ya. Wah, ini benar-benar udah selesai belanja dan ini belanjanya seru banget. Kalau belanja ke pasar, apalagi belanjanya wastra, itu benar-benar ada keseruan tersendiri. Dan sekarang kita udah mulai lapar lagi, mau jalan-jalan buat wisata kulineran, jajan-jajan khas Klungkung. Ayo udah yuk, penasaran nih. Pilihan kulineran Klungkung kali ini adalah Pasar Sengol. Jaraknya cukup dekat saja, hanya 5 menit dari Pasar Semarapura. Udah nyampe di Pasar Sengol nih, dan nanti di dalam bakalan jajan-jajan kulineran khas Klungkung. Kayak gimana rasanya? Ayo ikutin aku. Masuk area Pasar Sengol, mata sudah dimanjakan dengan berbagai macam kuliner jalanan yang menarik. Pilihannya sangat beragam, mulai dari jajanan makanan dan minuman yang pasti khas banget dari Klungkung. Wah, ada yang menarik nih, kita melipir yuk. Ibu, ini serombotan ya? Bisa cobain Bu kayak gimana Bu? Kita ya 2 porsi ya. Nah, yang aku pesan ini namanya serombotan, khas Klungkung. Terdiri dari bahan dasar sayuran yang sudah direbus, kemudian ditambah kelapa dan diguyur dengan sambal kacang yang pedas. Kayak gimana ya rasanya? Bikin ngiler nih pastinya. Nah, ini dia nih serombotannya, dan ini serombotannya ini benar-benar khas banget ya, budaya ya. Ini dari Klungkung. Ini sehat banget yang pasti karena ini bahan dasarnya sayuran yang fresh. Ini ada bayam, terus juga ada kangkung, terus kacang panjang dan ada pare nih. Buat yang suka pare nih bisa makan pare juga. Nah, ini ada kecipir, terus ada terongnya ya Bu Dayu ya. Ini ada itu juga. Juga enak banget. Ini sih emang enak banget. Dan
bumbu kacangnya itu bener-bener kerasa asem, ada kayak asem-asem manisnya dikit ya. Ini surganya buat pencinta sayuran. Dan lagi ada kayak kacang utuhnya gitu ya budaya. Ini ada kacang-kacang utuhnya itu gitu kayak di sambelnya. Jadi pas dimakan gitu jadi kayak ada krenyes-krenyes sedikit. Sambalnya bisa bener-bener surganya pencinta sayur. Dan kalau misalnya memang yang suka sayur banget, termasuk aku kan pencinta sayur juga ya, ini seneng gitu loh ngeliatin makanan sayur tapi disajikan dengan apa bumbu-bumbunya yang enak banget, bikin nafsu makan gue juga ya. Nah ini ya sambalnya itu kerasa banget, pedesnya itu bener-bener kerasa banget ya pedesnya. Terus udah kayak gitu kacangnya itu emang nggak pelit, banyak banget kacangnya. Ditambah lagi ada kayak parutan kelapa, jadi kayak mirip urap. Sudah dibakar dulu. Oh dibakar? Dibakar dulu baru. Oh dibakar dulu baru dia terpisah sih. Kalau urap kan disatuin ya, tapi kalau serobotan ini dia terpisah. Jadi tinggal semau kita atur aja segimana banyak untuk kelapanya gitu. Bu, apa lagi nih makanannya Bu yang harus dicoba khas Klungkung? Apa lagi? Cobain ini ya, mie koples ya. Cobain ini satu Bu. Yang ini namanya mie koples, berbahan dasar mie putih dengan tekstur tebal dan panjang. Mie koples ini diguyur saus sambal kacang yang pedas dan tidak lupa nih, kacang sebagai toppingnya. Makanan yang kedua nih, ini namanya mie koples. Jadi bahan dasarnya itu mihun, warnanya putih dan ini mihunnya gede-gede banget teksturnya. Itu dicampur pakai sambal kacang sama kayak serombotan tadi. Tapi di sini juga tetep ya ada kayak kacang gitu sama kelapa parut. Udah kalau kelapa parut itu udah pasti Bali banget. Enak. Jadi kacang-kacangnya ini ada dua tipe gitu, ada kacang yang kecil, ada kacang-kacang yang gede, kacang tanah. Dan ini paling nikmat lagi kalau misalnya makannya tuh kayak dicampur gitu. Jadi mie sama kacang-kacangnya dicampur plus kelapanya ini juga bisa sesuai dengan selera kita, mau kayak gimana, mau banyak atau sedikit, karena ini sajiannya tuh kayak dipisah-pisah gitu. Enak banget. Buat kamu yang suka banget sama mie, ini bisa dicoba nih. Kalau ke Klungkung, Pasar Senggol, ini mie-nya nggak kayak mie biasa. Mie koples ini dia punya rasa mihunnya itu tebel-tebel banget, tapi bumbu kacangnya itu bener-bener enak disatuinnya sama mihunnya. Bu, ini Bu, yang ini dari tadi sih sebenarnya ngiler Bu. Ini kan kayak puding gitu ya. Apa sih Bu namanya Bu? Namanya bulung. Apa namanya? Bulung. Kalau di Bulung. bahannya dari rumput laut. Dari rumput laut. Dan ini memang kayak agar-agar gitu ya. Kayak puding gitu ya. Boleh deh cobain Bu. Nah, yang ini namanya bulung. Ini puding khas dari Klungkung. Kita cobain yuk. Namanya bulung. Namanya apa tadi? Bulung. Namanya bulung. Dan ini bahan dasarnya dari laut sama gula Bali. Gula Bali atau gula merah. Khas banget karena pudingnya itu pakai kelapa, dan kelapanya tuh kayak asin, dikasih garam-garam gitu rasanya. Jadi perpaduan antara manisnya dari bulung tadi sama asin-asinnya dari kelapa. Nah ini bulung ini pas kalau misalnya dimakan setelah makan yang pedas-pedas. Habis pedas-pedas baru yang manis-manis plus ada asinnya dikit. Wah mantap banget.
Bu, tadi kan makanan udah nih, udah makan ya. Sekarang minumannya apa yang khas dari Kelungkung? Rujak bir. Tapi itu bir beneran atau bir bohongan? Oh, cuma namanya aja. Padahal air gula, air biasa padahal. Ya isi jeruk nipis, wajah sama gula. Oh, jeruk nipis sama gula, cuma namanya aja yang bir. Namanya aja yang bir. Boleh Bu, cobain Bu. Wah, bikin penasaran nih bir kelungkung. Kelihatannya seger banget ya. Jadi nggak sabar pengen cobain nih. Nah, ini setelah makan, kita saatnya sekarang ngebir. Dan ini, tapi birnya bir yang istimewa ya. Ini bukan bir beneran, cuma namanya aja. Tapi bahan dasarnya itu dari air, terus gula, sama jeruk nipis. Dan sekarang kita cobain, kita tos bersama dulu. Ya, kita minum nih, rasanya kayak gimana? Wow, birnya enak banget. Birnya enak banget. Birnya seger banget. Birnya sehat karena rasa jeruk nipis udah kayak gitu, manisnya juga pakai gulanya bukan gula abal-abal ya. Ini habis makan pedas-pedas di Dayu, makan yang manis-manis, diakhiri dengan bir, rujak bir. Menikmati kulineran dan suasana di Pasar Senggol ini membuat waktu menjadi tidak berasa. Pokoknya buat kalian jangan lupa mampir ke sini ya kalau lagi ke Kelungkung. Akhirnya selesai juga jalan-jalan di Kelungkung, dan luar biasa Kelungkung ini banyak banget yang unik-unik makanannya, terus juga wastranya. Sekarang karena udah sore, aku harus cabut dulu untuk balik lagi ke Denpasar. Sampai jumpa.